Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, lama sudah kita tak menghadirkan Umi Lina. Maka di video kali ini kita kembali hadirkan Umi Lina. Seperti biasa dengan pembahasan mengenai bab rumah tangga ya. Atau bab tentang kenisaan atau keibuan. Nah gitu. Yang paling penting akan ada ayat yang diangkat dari Al-Quran tentang hal-hal yang mau kita bahas nanti. Untuk itu langsung saja kita sapa Umi Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah beberapa bulan setelah video terakhir Umi ya kan. Pembahasan mungkin akhwat-akhwat kita udah banyak yang nunggu nih Mi. Mana nih kelanjutan pembahasan rumah tangganya gitu kan. Tentang kenisaannya, tentang keumuannya gitu ya Mi ya. Kemarin kita bahas ya Mi ya terakhir. Insyaallah. Jadi kan berhubung Umi Lina sibuk ya beberapa waktu ini, jadi ya baru kali ini bisa datang lagi kemari gitu. Udah nyiapkan materi kan Mi? Karena ada pertanyaan ini langsung nih. Oke. Kalau gitu dari Umi Lina lah. Kita mau bahas apa nih Mi? Tentang bab ibu. Ibu ya? Iya. Kalau ibu kemarin bahasa Umi itu gitu ya Mi? Iya, betul ya. Langsung lah Mi, di ayat berapa Mi kira-kira? Oh, baiklah. Sapa dulu lah ya. Boleh nih, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Umi Lina, ketemu di podcastnya Mukhtalifan Alwan. Alhamdulillah masih bisa berbagi terus, insya Allah dengan sedikit ilmu yang ada. Diharapkan ini menjadi manfaat yang baik buat seluruh umat, khususnya nisa mukminah. Iya. Pas berarti Mi ya. Pas. Kalau Umi Lina memang bahas tentang itu spesialisasinya. Iya. Oke, langsung lah Mi pertanyaan tadi Mi. Kita mau bahas ayat berapa nih Mi, kali ini? Kita buka surat An-Najm 5332. 5332. Iya. Oke. Ini kalau boleh tahu ini kan, bocorannya Mi. Bocorannya kalau boleh tahu tentang apa ini Mi? Sebelum dibacakan ayat ini Mi. Tentang bagaimana Allah mengangkat fungsi nisa. Fungsi nisa. Iya. Langsung aja ya Mi. Dalam predikat dia sebagai ibu. Ya, nanti akan kita angkat di sini ya. Boleh. Langsung baca ya Mi ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi. Lanjut Mi. Iya. Wal fawahisha illal lamam. Iya. Jadi ada orang-orang yang mengantisipasi dirinya dari dosa besar. Ya. Ada juga yang mengantisipasi dirinya dari fawahis, amoral, kalau kita bisa mengartikan fawahis itu. Fawahis amoral ini. Iya. Illal lamam. Nah, ini yang tak terantisipasi kadang-kadang. Apa itu nih? Lamam ini dosa kecil. Dosa kecil ini bisa kita golongkan seperti etika-etika budaya lah gitu. Yang itu tidak terangkat dalam kitabullah, dalam tatanan Quran, dalam tatanan syariat Islam gitu. Tapi dia ada dalam tatanan budaya gitu. Ya, yang tergolong dosa-dosa kecil tuh bisa dikatakan itu gitu. Jadi lolos ini gitu maksudnya? Ya. Atau dianggap sepele gitu ya? Bukan juga begitu, tapi tak bisa kadang-kadang dihindarin gitu kan. Namanya kita berbudaya, iya kan gitu sih. Justru namanya besar kita bersosial. Oke. Kecil-kecil justru enggak ya, sulit ya Mi ya. Oke, lanjut nih Mi. Iya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Robmu, sesungguhnya Tuhanmu, ya kan. Sesungguhnya pentarbiahmu, gitu kan. Gitu sih. Sesungguhnya Robmu itu wasi maghfirahnya. Wasi ini kan berarti luas. Gitu. Luas. Jadi dia mengenalkan, memakrifatkan kepada kita bahwasanya ada sifat dia loh, gitu loh. Al-Ghafur yang wasi'ul maghfirah, yang luas ampunannya gitu loh.
Luas ampunannya. Iya, betul. Jadi ya kalaupun ada kesalahan besar pun, kenapa? Kesalahan kecil apalagi. Iya. Kenapa? Karena dia udah meletakkan dirinya dia sebagai si pengampun gitu. Betul, Dan itu betul. luas loh gitu kan. Kalau kita banding sama kita jauh lah ya kan. Jauh lah nih. Kita kadang-kadang kalau udah nggak cocok payah ya kan. Iya betul, ada senggolan Sempit sedikit aja aja, hati kita ya kan. betul, betul. Apalagi ampunan gitu. Hati aja udah sempit apalagi ampunan gitu. Ini Jadi maghfirahnya wasi iya, ya nih. wasi. Allah memakrifatkan dirinya lewat 5332 ini bahwasanya dia sebagai Al-Ghafur, dia sebagai si pengampun, si maha pengampun. Iya. Luas gitu. Luas. Wasi gitu. Tapi bukan berarti kita ringan-ringan aja melakukan kesalahan ya. Iyalah, bukan gitu kok maksudnya. Ya Ngambil kan? pula ya kan. Wasi Tadi kan dia maghfirah. berupaya kan gitu sih untuk Betul. mengantisipasi dirinya, untuk menjaga agar terhindar kan gitu Iya, sih. betul. Agar terhindar. Berarti kan ada daya upaya Betul, untuk iya. bagaimana biar diri ini terjaga dari dosa besar. Iya kan? Dari amoral. Iya. Kalau dosa-dosa besar ini kan ya syirik, ya segala macam lah ya, mengarah kepada ketauhidan gitu kan. Betul. Nah, itu kan yang tergolong dosa-dosa besar iya. gitu. Baru fahisa yang sifatnya amoral tadi. Iya. Dan lamam ini pun kalau dia seorang mukmin yang sadar betul dia terus ingin menjaga dirinya, dia pun nggak mau ini gitu. Betul. Tapi terkadang tak bisa dihindari gitu Karena kan, gitu kondisi sih. ya, Mia. Ya. Iya, payah gitu kan. Betul, namanya betul. kita bersosial nih ada aja kadang-kadang etika budaya itu yang terlanggar. Betul, Ini gitu kan. Allah mengatakan dirinya, aku tuh wasiul maghfirah. Jadi jangan kita dengan mempunyai sebuah kesalahan terus rasa bersalah ini membuat kita jadi tidak bisa bangkit. Iya, berlarut ya. Iya, berlarut gitu kan. Hanyut. Macamnya dunia ini jadi ini ya, jadi buntu gitu kan. Nggak bisa bangkit lagi. Halo, kan gitu sih. Iya, betul. Hidup masih panjang gitu kan. Tujuan kita ukhrawi, macam mana di dunia ini kita memang benar-benar menyiapkan diri, menyiapkan bekal, membersihkan diri untuk sampai ke sana. Dan Allah menyiapkan salah satu sifatnya untuk macam mana kita biar bersih sampai ke sana. Iya. Satu di antaranya nih, Mia. Iya. Wasiul maghfirah. Wasiul maghfirah. Iya. Luar biasa ya. Iya. Lanjut, Mi. Yuk, lanjut. Huwa a'lamu bikum is ansha'akum minal ard wa is antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Iya, ini dia pembahasan kita kan gitu. Oh, ini stressingnya ya. Ayat ini memang cukup panjang gitu ya. Tapi yang menjadi stressing point kita memang di kalimat ini gitu. Yeah. Jadi sebelumnya dia angkat bahwa dia huwa a'lamu bikum. Dia tuh paling tahu kan gitu sih. Dia tuh kan Allah maksudnya nih. Iya, betul. Allah tuh paling tahu, sangat tahu tentang kita, kan gitu sih. Betul. Tentang yang dia ciptakan, gitu kan. Artinya yang dia ciptakan di sini tentu manusia nih maksudnya, betul, kan gitu sih. Gitu. Jadi dia paling tahu, gitu. Jadi kalaupun dia letakkan diri dia sebagai wasiul maghfirah tadi, ya karena dia paling tahu macam mana kita. Justru karena dia paling tahu itu. Iya. Karena jelaskan bahwa nggak mungkin kita nggak terjatuh, nggak mungkin kita nggak terpeleset, kan gitu sih. Betul. Nggak mungkin kita nggak kena lumpur, kan gitu sih. Dan nggak mungkin juga kita nggak ada keinginan mau bangkit, kan gitu sih. Maka diletakkannya lah sifatnya tuh wasiul maghfirah. Iya. Itu maksudnya ternyata ya. Iya. Iya. Dan betul. Dilanjutkan ayat berikutnya juga gitu loh kan. Jadi yang pertama itu dia mengangkat tentang bagaimana kondisi kita gitu kan. Bahwasanya kita tidak mungkin cumanapun daya upaya kita kena juga. Betul. Gitu sebagai manusia gitu kan. Tapi di ayat berikutnya dia juga menceritakan bagaimana taunya dia gitu kan. Iya. Tentang bagaimana kita terbentuk. Iya kan? Betul. Iz ansa'akum minal ard gitu. Jadi dia paling tahu ketika kau terbentuk, tercipta dari bumi gitu. Jadi kita makhluk bumi loh. Kan nggak mungkin juga nggak ada kesalahan kan. Iya. Kita makhluk bumi loh, makhluk fana. Iya kan? Makhluk yang pasti ini akan berakhir. Betul. Iya kan? Kita bukan makhluk langit, kita makhluk bumi. Kita berasal dari esensi bumi. Kita berasal dari saripati bumi. Gitu kan.
Dari situ loh asal usul kita, gitu kan. Terbentuknya kita, terciptanya kita dari situ, gitu. Iya. Dan itu kan yang diilmukan Allah sama kita nih Betul, sekarang, kan gitu betul. sih. Jadi Allah mau mengajarkan, mau mengilmukan sama kita. Kenapa kalian tadi di ayat awalnya Awal tadi, di ayat, ya. kalimat awal tadi kita seperti itu, gitu loh. Mm. Pasti kena, pasti kena, pasti Iya. kena. Dan dia menyiapkan wasiul maghfirah Mm. sebagai sifatnya, Mm. agar si abdi tetap bisa bersih balik ke dia Iya. nanti, gitu kan. Karena ini, gitu. Karena engkau dari makhluk bumi loh, gitu kan. Yang Karena engkau art, ya. tercipta dari bumi. Engkau makhluk bumi. Engkau terbentuk dari bumi. Gitu. Iya. Engkau tercipta dari bumi. Itu yang pertama. Gitu kan. Mm. Yang kedua, wa iz antum ajinna fi butuni ummahatikum. Tadi kita momen stressing point. Ya, di sini ya, Mi, ya. Iya, momen stressing bab keumuman. Keumumannya ada Iya. lafaz di sini. Iya. Mm. Apa kalau gitu? Dan ketika engkau janin, gitu kan. Ya, ajinna tuh. Engkau embrio, janin itu bisa diartikan embrio, Ya. gitu kan. Yang masih terselubung, gitu kan. Mm. Iya kan. Masih belum nampak, gitu Ya. kan. Gitu kan. Fibutuni, gitu loh. Di dalam perut, gitu kan. Mm. Jadi ketika engkau dalam kondisi janin, waktu engkau masih embrio, Ya. engkau itu berada dalam butun. Dalam perut. Dalam perut ummahatikum. Ya. Ibu kalian, gitu. Jadi di sini Allah mengangkat tentang fungsi secara eksistensi. Kalau kita lihat. Oh, fungsi secara eksistensi. Iya. Apa itu? Menyimpan kita di perutnya. Iya. Menyimpan janin dalam perutnya. Ya. Menyimpan janin dalam Butunnya. butunnya, gitu loh. Jadi kalau butun ini, kalau kita lihat terjemahnya, dia bukan hanya diartikan perut. Tapi dia juga diartikan batin. Oh, Iya satu kan? lafaz ya, Mi, ya? Iya. Butun, Memang batin, butun ya? ini memang lafaz batin memang gitu. Dan kita memakai itu kan, gitu kan. Indonesia memakai kata batin itu Batin, ya. memang diambil dari bahasa Quran, gitu. Butun, ya. Iya. Jadi secara eksistensi manusia itu memang tercipta. Terciptanya dari perut ibu, gitu kan. Iya. Terbentuknya dari perut ibu, di perut ibu, ya kan. Betul. Tapi secara substansi dia juga tercipta dari batinnya ibu. Oh. Kenapa kita bilang begitu? 9 bulan 10 hari itu bukan waktu yang singkat. Betul. Ditambah 2 tahun masa menyusui. Iya. Berarti 2 tahun 9 bulan 10 hari. Si anak yang dari mulai janin sampai dia lahir, sampai dia bisa jalan, bisa lari ke sana kemari, itu semuanya ke ibu. Prosesnya. Eksistensi maupun substansi. Iya. Oh. Jadi fisik maupun psikisnya. Gitu. Iya. Fisik maupun kejiwaannya. Itu semuanya berangkat dari perut maupun batin si ibu. Jadi kalau terbentuknya, terciptanya dia secara eksistensi memang dari perut ibu, di perut ibu, gitu kan. Dan terciptanya juga kejiwaannya yang baik atau enggak baik sekalipun, itu berangkat dari batinnya si ibu juga. Makanya bisa dikatakan ibu ini adalah pencetak sejarah, gitu. Pembuat sejarah buat anaknya. Iya. Kenapa kita bilang begitu? Dari awal di tangan dia loh. Betul. Memang sih sumbangsi bapak cukup kuat. Ya. Tidak bisa kita pungkiri karena tidak mungkin bisa jadi anak tadi kalau tidak ada bapak gitu. Ya. Tapi tumbuh kembangnya sampai anak itu bisa dikatakan anak, bisa jalan, berlari dan sebagainya, itu di tangan ibu. Oh, dari embrio tadi pun bahkan ya. Iya. Dari embrio dari awal sampai usia 2 tahun. Iya. Itu secara fisik maupun batin itu terbentuk ya. Iya. Terbentuk di gitu. Iya. Jadi peran ini kan luar biasa signifikan gitu. Iya. Bisa dibilang kalau Aki bilang gini nih, faktor terpenting pembentukan si anak itu, gitu ya, modal awal lah gitu kan. Nah, karena kan bayi kan modal awal sebelum dia kenal lingkungan segala macam kan, modal awal pembentukan karakter itu ya dari si tadi. Dari penentu berarti kan? Iya. Ibunya penentu kan? Karena kan Yakin tahu
anak itu kan kayak kertas putih ya Mi ya. Mm-mm. Jadi apa yang kita tuliskan itu yang jadi. Iya. Nah, kira-kira gitu loh Iya. gambarannya kan. Iya. Jadi apa yang itu buat tuliskan di anak itu lah bakal jadi gitu ya Mi ya. Jadi sebetulnya tergantung gitu Mi. Iya. Sangat tergantung sama ibunya. Sangat menentukan ibunya. Ibunya sangat menentukan. Maka kalau ibunya lah seperti di kalimat awal tadi, memang dia adalah seorang mukmin, Iya. mukminah yang memang berupaya untuk terus menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang negatif, Iya. ya kan? Yang terus bermusahabah dengan Al-Ghafur, terus bermusahabah dengan Ar-Rabb, terus bermusahabah dengan Al-Alim, Betul. terus bermusahabah dengan An-Nasi. Iya. Iya, insya Allah sih akan lahir anak-anak yang cukup luar biasa gitu. Wah, Hakim pernah dengar kalimat gini Mi. Mm-mm. Seseorang yang luar biasa nggak akan lahir dari ibu yang biasa-biasa saja. Iya. Betul ya Mi? Betul. Berarti ayat ini juga menjelaskan itu ya Mi? Iya. Nggak Jadi- mungkin kebetulan, nggak mungkin ya Mi ya? Iyalah. Ya, ya. Ya iyalah. Jadi kalau lah dibilang, kan banyak orang bilang bahwa seorang ibu itu waktu dia melahirkan anak, Iya. sebenarnya itu bukan anak saja duduknya dalam diri seorang ibu, tapi itu dia mengeluarkan jiwanya. Oh, bukan fisiknya saja yang dikeluarkan sebenarnya. Iya. Bukan seakan-akan kan kalau bicara anak macamnya eksternal kali, Iya, macamnya betul. di luar diri kali. Sebenarnya itu adalah jiwanya yang dia Iya, keluarkan itu. Betul, Itu betul. banyak orang beranggapan seperti itu, dan memang iya. Bukan cuma mengeluarkan dia secara fisik aja ya. Mi, ya? Iya. Makanya sampai kapanpun anak tetap anak di mata Betul, ibu. betul. Walaupun dia sudah menyapi anak itu. Iya. Iya kan? Bahkan Tapi sampai dia anak besar ya Mi ya. Iya, sampai besar, Feelingnya tetap sampai anak. iya, sampai udah nanti dia beristri kah, bersuami Iya. kah, bercucu kah, tetap aja dia memandang anaknya itu anak. Anak itu tetap anak. Hakim itu tetap dipandang ibu itu anak. Iya. Walaupun udah beranak. Iya, Iya kan? betul. Iya, betul, betul. Ntar lagi bercucu pun tetap masih hidup misalnya, tetap aja Hakim dibilangnya anaknya, tetap Betul. duduk dalam batinnya itu ini anaknya. Makanya kan kasih ibu itu kan sepanjang masa Betul. dibilangnya kan gitu. Betul. Ya memang gitu. Oh. Jadi kalau lah tadi sudah terangkat juga kan bahwasanya ibu itu dia bisa menyimpan, bukan hanya menyimpan secara eksistensi, Iya. tapi juga menyimpan secara substansi. Substansi dari anak itu tadi. Ya karena kan anak itu adalah jiwanya. Betul. Anak itu adalah dirinya gitu. Betul. Dia tahu betul anak ini. Gitu kan. Maaf cakapnya misalnya kita bilang lah anak ini mungkin kurang ngajar di luar, Iya. gitu kan. Tapi seorang ibu Tahu aslinya anak ini. aslinya anak itu dia tahu. Karena itu bagian dari jiwanya. Iya. Makanya kalau balik anak tuh, mungkin orang lain nggak bisa nerima, dia tetap bisa nerima. Betul. Dia tahu di mana mungkin jahatnya anak tuh, Iya. dan di mana baiknya dia tahu. Betul, betul. Dan dia menerima itu kan. Iya. Dia menerima itu. Itulah ibu. Itulah ibu. Luar biasanya. Itulah ibu. Iya. Nah, satu sisi lagi lah Mi mungkin ya kan. Karena pengalaman ini Mi. Biasanya ibu hamil itu kan apa ya? Ekstra jaga kondisi, lebih ke arah fisik nih sebenarnya. Jaga kondisi dari hamil lah ya. Makanan ekstra kan gitu ya. Jaga kesehatan lah betul. Gerakannya dijaga pas segala macam. Tapi ada yang miss nih. Kalau dari sini kita bahas ini. Iya. Enggak terlalu memperhatikan kondisi batinnya. Iya. Iya kan? Artinya fokus di eksistensi, di perut, tapi batinnya kadang-kadang kelupaan ini nih. Padahal itu faktor yang satu paket sebenarnya kan. Yang bakal membentuk anak itu nanti kayak apa sebenarnya kan gitu. Betul. Nah, maka ini yang perlu mungkin dipertajam lagi lah Mi, bahwa sisi ininya juga jangan lupa gitu. Jangan nanti tiba-tiba gitu anak sudah terbentuk, sudah jadilah kita bilang kan, sudah punya karakter segala macam, nyalain si anak. Nah kan gitu kan. Nah, dia lupa ini Padahal dari dia asalnya. Iya, nah itu Mi mungkin bisa Iya. Karena pembentukan janin itu dari nol pun bahkan ya. Karena kalau kita melihat ke sunnah, bagaimana Hannah
Ya, nah. memproses untuk kehadiran Maryam Mm-mm. itu sebelum dia jadi gitu. Oh. Sebelum dia jadi dia sudah beraspirasi gitu. Apa kemarin inspirasinya? Nazar. Dia Iya. bernazar muharrarah. Muharrarah, ya betul betul. Jadi ya sebelum. Iya. Jadi rumah tangga Islami itu sih sebenarnya kalau ditanya keluarga berencananya adalah ya dia berencana untuk mempunyai anak itu sebelum jadi gitu kan. Oh, jadi umnya dulu jadi ini. Iya. Keumuan itu yang membuat dia jadi beraspirasi kan, bercita-cita. Betul, iya betul. Mau beranak ini mau ngapain? Mau dijadikan apa anak gitu. Betul, betul. Iya kan gitu Iya, sih. betul. Ini anak nih berangkat dari apa? Iya. Untuk menjawab apa? Kan gitu sih. Cita-citanya apa gitu kan. Nah, dambanya apa gitu yang tentang iya. anak ini ya. Jadi kembali lagi kita bicara tentang fungsi ibu tadi, ya kan? Iya. Bahwasanya dia mencipta bukan hanya secara eksistensi gitu kan. Jadi kalau tadi di Hakim bilang berarti kan dari perut ini kan harus dijaga johir batin nih. Betul. Ya, johir batin ya. Karena pembentukan kalau di kita memahaminya justru bukan pada waktu hamil saja. Sebelum hamil pun kita sudah beraspirasi, sudah mencita-citakan sebuah karakter untuk anak kita tuh cemana gitu kan itu. Jadi waktu hamil tentu kita akan mengikut gitu kan. Betul. Mengikut yang sudah di planningan itu ya. Pasti itu yang akan kita jadikan, pasti itu yang akan kita proses. Pasti itu yang akan kita komunikasikan terus dengan janin kita gitu kan. Hingga saat dia lahir, kerjanya udah nyata nih. Betul. Kalau tadi mungkin masih dalam aspirasi, mungkin masih dalam semangat ya kan gitu sih. Mungkin dalam proses yang ya kita bilanglah masih mudah. Karena masih di dalam ya kan. Tapi saat dia sudah keluar, ini sudah kerja nyata yang mesti memang kita langsung praktek ya. Iya. Iya. Kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lengah. Betul. Nah, dan yang pasti gitu kan. Buat ibu gitu ya. Mungkin kalau bapak atau laki-laki mungkin agak kurang memahaminya ya. Mungkin dengan begini bisa jadi paham. Boleh. Tapi kalau ibu sangat paham betul dia gitu. Sangat paham betul dia bahwa dengan mencipta secara eksistensi itu terprosesnya lewat perutnya dan terciptanya secara substansi, artinya secara kejiwaan si anak itu juga tercipta lewat proses batiniahnya gitu. Hingga si ibu ini dia sangat pede betul gitu loh. Dia sangat pede betul dengan anaknya. Jadi kuncinya adalah ibunya harus baik gitu. Kuncinya adalah ibunya itu harus benar. Jadi ini kan nanti yang membuat si anak tadi jadi baik gitu loh. Kalau dia sudah benar maka yang dihubungkannya ke anaknya pasti benar. Benar, iya. Yang dikomunikasikannya ke anaknya pasti benar. Yang dijadikannya ke anaknya pasti benar. Iya. Gitu loh. Kalau dia mau ke Allah maka dia pun akan menghubungkan anaknya ke Allah. Udah. Jika ini sudah terjalin di Hakim, luar biasanya. Si anak bisa mengislah. Bisa mengislah hubungan bapak mamanya, hubungan mamanya ke Allah, hubungan bapaknya ke Allah. Sangat bisa. Iya, sangat bisa. Karena dia menjadi bukti gitu. Dia kan menjadi bukti. Bukti dari kerja bapak mamanya, terutama ibunya tadi. Betul. Jadi dia menjadi pengislah, membuat jadi hubungan si ibu tadi ke Allah jadi sangat baik gitu loh. Iya, gitu. Tapi kan kuncinya tadi penentunya kan bagaimana ibunya. Iya, betul. Kalau ibunya benar maka yang dia jadikan sama anaknya pasti benar. Benar, iya. Kalau ibunya qorib ke Allah, maka pasti insya Allah itu juga yang dia jadikan sama anaknya. Sehingga saat anak sudah bisa terhubung ke Allah, maka secara otomatis dia bisa mengislah orang-orang terdekat dengan dia, terutama ibunya dan bapaknya. Ya ini yang mahal sebenarnya. Betul. Ya kalau udah anak sudah bisa jadi seperti ini, ya udah berhasil lah orang tua itu. Berhasil lah orang tua itu. Sebetulnya indikasi awalnya sudah kelihatan di umnya ya Mia.
kan gitu kan. Lihat aja umnya kayak mana Iya, kan gitu kan. iya. Nah, dari situlah indikator keberhasilannya. Tapi ketika betul umnya sudah betul, ternyata bisa sampai bisa mengislah antara hubungan orang tuanya ke Iya, Allah ya. Mi. nggak Oh, sulit kan menjadi soleh, menjadikan anak soleh. betul. Kuncinya kan ibunya. Ibunya betul. Ibunya harus soleh. Ibunya harus soleha. Maka Ya, anaknya insya Allah pasti soleha juga. betul. Pasti Karena bagian soleh dari juga. dia, Mi ya. Iya, karena itu jiwanya. Ya, 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 ya. Karena itu jiwanya. Betul. Tentunya dia akan ini ya, akan terus menurunkan apa yang di jiwa dia. Betul, Benar. betul. Iya, iya. Insya Allah pasti seperti itu semua ibu. Mungkin satu indikasi Hmm. ketika hamil lah ya, Mi ya. Mm-mm. Itu rajin-rajin aja ikut majelis taklim. Mungkin Bisa, satu diantaranya ya, Mi ya. bisa. Upaya menjaga kondisi batinnya gitu ya, Mi ya. Iya, Biar tuh kan yang sering terjadi justru hamil udah di rumah aja lah, nggak usah pergi-pergi. Udah payah itu jalan ini segala kan gitu ya kan, Mi. Ya kalau bisa jaga nggak apa-apa, tapi lebih bagus kan gitu ya kan, Mi. Lebih mendekatkan. Nah, ini yang apa ya? Nggak banyak lah terangkat nih artinya gitu. Banyak orang bahas tentang kehamilan semua segala macam, tapi dari sisi eksistensi. iya, Nah, ternyata ada yang miss nih selama ini barangkali iya, kan gitu. Nah, itu yang mungkin jadi satu ilmu mahal yang bisa diterapkan lah, diaplikasikan oleh para mukminat gitu iya. kan, akhwat-akhwat, nisa-nisa di nonton video inilah gitu nih. Ya, di satu penggal lagi nih kayaknya nih. Sedikit lagi Di tentang ujungnya ya. sedikit lagi tentang Oh tadi. ya Gitu. boleh. Jadi menyadari bahwa Allah meletakkan kita dengan menceritakan bagaimana Nisa gitu loh, dengan predikat dia sebagai ibu, ya kan, dan dengan fungsinya tadi yang melahirkan, mengandung dan melahirkan, ya kan, menciptakan dan membentuk dalam perutnya, berarti itu kan mengandung, Iya. iya kan? Ini kalau dikatakan jujur, Allah memberikan komplimen sebenarnya kepada perempuan. Inilah komplimen. Gitu. Ini adalah komplimen Allah kepada perempuan dalam kapasitas dia sebagai ibu. Gitu. Yeah. Dan sebenarnya sih kalau ditanya lah ya kan, itu tidak menafikan istri dan lain-lain ya, predikat lain perempuan. Tapi kalau ditanya sih sebenarnya yang tertinggi itu inilah dia. Sebenarnya dengan Allah membekali semua perempuan itu ada rahimnya. Sama dengan semua perempuan itu adalah ibu. Karena ibu itu dia ya rahim itu. Gitu. Karena dia punya rahim itu kan, makanya dia dikatakan ibu. Betul. Karena ada welas asihnya, ada kasih sayang yang ada dalam diri dia. Bahkan dia bisa memproduksi. Dengan rahim secara fisik tadi dia bisa memproduksi. Sehingga sampai jadilah anak itu dengan cukup baik kan gitu sih. Dari rahimnya. Iya kan? Jadi kalau saya bilang ini komplimen Allah yang cukup mahal. Gitu. Yang seyogianya sih semua perempuan alhamdulillah. Gitu. Dan ini harus dijadikan. Gitu. Jadi membangkitkan dan menghidupkan keumuman itu wajib. 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 Ya kalau bumi ini mau aman, ya kan? Rumah tangga mau aman, ya kan? Kalau tadi disinggung soal rumah tangga ya kan? Rumah tangga mau aman. Ya. Perempuannya itu hidup rahimnya gitu. Hidup keumuannya. Keumuannya itu, keibuannya itu harus hidup. Iya. Gitu. Betul. Keumuannya, keibuannya berarti kan kasih sayang yang ada dalam diri dia, kelembutan, kepedulian. Kan itu ya. Gitu. Kan itu, rahim itu kan itu. Gitu. Betul. Jangan pula itu jauh, gitu kan. Iya. Kalau itu jauh ya rumah tangganya pun gimana lah. Iya, gitu. Anaknya juga jauh sih. Iya. Betul. Itu dia. Iya, oke. Oke. Mau kita lanjut nih, sedikit lagi nih. Ya udah. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Iya. Maka janganlah kau purifikasi dirimu
Jangan kau menganggap dirimu suci, gitu. Hmm. Karena dia yang paling tahu siapa saja yang takwa. Nah, gitu sih. Oh, Jadi kunci dari semua ini adalah takwa. takwa. Takwa Jadi ya. bermohon pun kita keampunan dari Allah. Yakin betul kita wasiul maghfirah tadi. Luasnya ampunan Allah itu iya. Tapi kuncinya adalah takwa. Takwa. Mengucurnya Mm. pengampunan tadi istilahnya, ya Iya, kan? iya. Sampainya ampunan tadi, Mm. itu kuncinya adalah takwa. Takwa. Oh. Ya istilahnya kan gini ya di akhirnya. Namanya kita pernah buat salah, Mm. ya kan? Ya. Nah, terus mau diulang lagi? Enggak lah. Itulah dia takwa. Oh. Tak mau dia mengulang lagi. Tak mau jatuh ke lubang yang sama. Iya, Gitu. itulah dia takwa kan. Jadi kalau kita pulanya udah tak mengulang lagi, ya pantaslah pantaslah Gofur itu Iya. sampai sama kita kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Sama dengan kita juga ikut mengampuni diri kita. Kan gitu. Iya, betul. Allah mengampuni. Terus kalau kita jatuh lagi di situ, jatuh lagi di situ, Nggak jatuh takwa, lagi, ya. Berarti kan kita nggak takwa, berarti Betul, kita betul. nggak ngampuni diri kita. Iya, Kita betul. nggak memperbaiki diri kita. Betul. Pasrah aneh jadi. Alah Allah luas makfirahnya kok gitu ya. Tapi nggak takwa nggak berlaku juga ya. Nggak berlaku juga. Besok-besok dibuat lagi, Iya. besok-besok dibuat lagi. Betul, betul. Poinnya takwa. Iya. Dan bab keumumannya juga begitu gitu. Jadi ketakwaan itu kunci. Takwaan itu kunci. Ya, sementara kita udah diberi Allah komplimen ya, dengan pengakuannya secara fungsi Ya. bahwa kitalah si pembentuk pencipta, di butun kita lah tercipta itu, gitu kan. Terus gitu kan. Kalau kita tidak benar sebagai ibu tadi, kalau kita tidak takwa sebagai ibu tadi, hati-hati. Yang keluar, yang jadi nanti bisa berbahaya, kan gitu sih. Betul. Kan bisa berbahaya. Karena penentunya ibu nih. Betul, betul. Karena dia yang membentuk, orang jiwa dia yang keluar itu. Betul. Kalau jiwanya baik, jiwanya benar, jiwanya fitrah, Baik maka yang juga. keluar pun itu. Sesuai ya. Iya. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk menjadi anak, untuk mau menjadikan anak soleh dan soleha, kuncinya ada pada orang tua. Iya. Kuncinya ada pada ibu terutama. Pada ibu. Karena dia penentu. Betul. Penentu buat anak itu. Jadi ya bicara bab ibu memang mungkin tidak ini ya, tidak sesingkat ini memang membahasnya. Iya, betul. Tapi untuk forum yang singkat ini ya kan gitu. Harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Insya Allah ini cukup. Cukup ya, Mia? Nanti bisa kita lanjut lagi. Bisa di pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Oke. Tapi yang pasti 5332 ini sangat menjawab ya, sangat menjawab predikat yang Allah kasih, status yang Allah kasih, yaitu ibu buat perempuan itu Allah mengangkatnya di Quran. Ya. Dan dia meletakkan di tempat yang cukup tinggi. Karena dia bukan hanya mencipta secara eksistensi, tapi dia juga mencipta secara substansi. Betul. Maka sangat berkemampuan si ibu itu menyimpan apapun yang ada pada anak itu. Terutama substansi anak itu. Jadi kalaupun anak bakal balik ke ibunya, iya, gitu. Orang memang dari dia asalnya. Betul. Ya bakal balik ke dia balik. Betul, balik ke asalnya. Tapi saya berharap pada seluruh mukminah benarlah jadi ibu. Benarlah jadi ibu. Karena di tangan kita makhluk berikutnya, generasi berikutnya. Itu udah termasuk pesan-pesannya, Mia? Atau mau ngasih pesan-pesan lagi? Ada sedikit. Ada lagi, oke. Ya, Melina, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Seperti biasa, Mi. Di akhir video boleh nih pesan-pesan untuk khususnya akhwat lah ya yang nonton, Nisa yang nonton. Monggo, Mi. Iya. Oke. Baiklah. Akhwat, khususnya para ibu, adapun pesan yang bisa saya sampaikan lewat pembahasan 5332 ini adalah siogianya kita semua, para nisa, semua para ibu khususnya, senantiasa terus bermusahabah kepada Allah Al-Ghafur, kepada Allah Al-Alim, kepada Allah An-Nasyi,
yang telah menciptakan, yang telah membentuk manusia, dan dia terproses dalam butun, dalam perut ibu, dalam batin ibu gitu. Maka ini semua mesti kita sadarin, karena kekuatan seorang ibu itu letaknya adalah pada bagaimana keyakinannya, bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai yang kedua dan sebagai penutup dari pesan di 5332 ini, yang perlu sekali kita sadari bahwa kita sebagai ibu adalah pencetak sejarah buat anak-anak kita, buat generasi umat ke depan. Jadi harapan kita, anak-anak kita insya Allah menjadi anak soleh dan soleha, dia sangat ditentukan oleh kesolehan dan kesolehan bapak dan ibunya. Jadi jika ini benar-benar disadari, benar-benar dipahami dan dijadikan, insya Allah apa yang kita harapkan pada anak kita dan generasi berikutnya bisa terwujud. Binasri minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, kembali Om Lina memberikan kita ilmu yang tadi stressing pembahasannya tentang keumuan gitu. Sangat bermanfaat buat akhwat ya, terutama di video kali ini. Semoga ke depan kita akan terus menggali, terus membahas tentang rumah tangga, kenisaan, juga keumuan bersama Umi Lina. Itu saja video kita kali ini. Binasri minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.